Halo pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Nacha Luna. Dan saya Fana Syafa. Seperti biasa, kali ini kita siap bawa sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral, di mana Anda bisa lihat di kanal YouTube kami, Nasional Televisi Official. Happy Weekend. Saya pikir lupa kamu kalau weekend sekarang. Enggak dong, tentu saja sangat semangat menyambut weekend. Seperti berita hari ini ya, Betul semuanya sekali. begitu menarik dan viral di media sosial. Di antaranya yang pertama dari Banyuwangi, viral di media sosial, aksi tak senonoh pemain jaranan Banyuwangi diadukan ke Disbudpar. Ini kok bisa sampai seperti itu ya? Mungkin ada sesuatu yang diduga parah gitu ya. Oke, selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Sebuah video berupa tak senonoh penampilan pemain jaranan yang viral di media sosial berujung pengaduan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Orang yang menyebut dirinya sebagai pecinta kesenian jaranan itu mengadukan hal tersebut disertai dengan 3 bukti potongan video. Dalam isi aduan tertanggal Jumat 16 Mei 2025 itu, lokasi pengambilan video berada di Kopen Kepujo Puro dan Boyolangu, Kecamatan Giri. Pengadu itu juga mengatakan bahwa ia sering menonton langsung kesenian jaranan ataupun via live YouTube dan tak jarang melihat sendiri adanya tindakan tak senonoh yang ditampilkan pelaku kesenian. Adanya pelaku kesenian jaranan yang bertindak tak senonoh itu pun langsung ditanggapi oleh PLT Kadisbudpar Banyuwangi Taufik Rohman yang membenarkan dan mengetahui terkait informasi itu, dan BN juga menyebut telah menerima aduan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rohman, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, terkait kejadian viral di mana ada beberapa pentas atau kesenian jaranan yang melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang sopan. Tentunya kami sangat menyayangkan hal tersebut. Ya, kami selaku pembina seni dan budaya dalam waktu dekat akan segera memanggil sanggar dan juga mungkin sanggar-sanggar yang lain untuk diadakan pembinaan, ya, untuk diadakan teguran sehingga ke depan kejadian ini tidak terulang lagi. Karena jaranan di sini adalah kesenian yang sangat digemari oleh semua umur, ya, mulai kecil, remaja, dewasa. Tentunya hal-hal seperti itu sangat-sangat tidak patut untuk ditampilkan dan ditonton oleh semua masyarakat. Jadi kami sangat menyayangkan dan akan segera mengadakan pembinaan kepada sanggar-sanggar, khususnya sanggar sarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik menyayangkan video viralnya dianggap tidak pantas untuk dipertontonkan ke publik itu karena isinya sangat tidak mendidik. Dengan tegas ia menyampaikan kalau dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait dan sanggar yang lain untuk diberikan pembinaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Memang dalam video yang diadukan tersebut diduga melukai kesenian yang ada di Banyuwangi ya. Betul, niatnya si pemain atau si seniman ini adalah membuat adegan lucu supaya penonton tertawa. Tapi sayangnya hal yang dilakukan justru menuai kritik karena dianggap tidak senonoh. Ya, pengadu itu juga mengatakan bahwa ia sering menonton langsung kesenian jaranan ataupun via live YouTube, dan tak jarang ia melihat sendiri adanya tindakan tak senonoh yang ditampilkan pelaku kesenian. Dan akhirnya hal ini juga mendapat tanggapan dengan diadukan ke Disbudpar Banyuwangi karena dianggap itu benar-benar tidak mendidik, apalagi ditonton oleh banyak orang tanpa memandang usia. Dan adanya pelaku seni jaranan yang bertindak tak senonoh itu pun langsung ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, yaitu Taufik Rohman. Dan memang dalam hal ini sudah direncanakan bahwa seluruh pemain jaranan ataupun seniman yang lain rencananya akan dikumpulkan, mereka diberi pemahaman termasuk diberi pembinaan tentang bagaimana ketika mereka sedang melakukan aksi di lapangan. Dari hal tersebut, Taufik menyayangkan video viral yang dianggap tidak pantas untuk dipertontonkan ke publik itu. Dan memang kalau kita lihat dari tayangan ini ya, itu sudah direpost nggak cuma sekali, tapi berkali-kali, dan ditonton orang bukan hanya dari Banyuwangi, tetapi juga dari berbagai wilayah. Apalagi medsos diketahui jaringannya kan tidak terbatas ya. Iya, takutnya ada ujaran kebencian yang tidak pantas untuk pelaku kesenian yang tidak bersalah lainnya ya. Betul sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran ya untuk melindungi kesenian Banyuwangi. Kita bergeser ke berita berikutnya. Polisi Gadungan pemeras warga Glenmore Banyuwangi akhirnya diringkus. Untung ya tidak meresahkan warga sekitar lagi. Ya, selengkapnya kita lihat beritanya.
Ini dia. Hairul Anwar warga Bekasi, Jawa Barat ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Banyuwangi di halaman Mapolresta Banyuwangi. Pria berusia 49 ini diamankan petugas karena kedapatan melakukan perampokan dengan modus sebagai anggota polisi. Tak tanggung-tanggung, pelaku yang beraksi bersama 5 rekannya yang masih buron ini menyamar sebagai polisi berpangkat komisaris polisi. Akibat ulah pelaku, harta benda korban senilai puluhan juta rupiah raib dikuras pelaku. Aksi penipuan ini dilatar belakangi dendam pelaku terhadap korban karena bisnis investasi yang tak kunjung cair. Antara pelaku dan korban sebenarnya sudah saling mengenal secara pribadi sejak beberapa bulan yang lalu. Saat bisnis investasi yang dijanjikan korban terhadap pelaku tak kunjung cair, pelaku pun akhirnya berinisiatif melakukan perampokan dengan modus hendak menangkap korban karena terindikasi sebagai pelaku kejahatan. Pelaku mendatangi rumah korban di Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, layaknya seorang polisi yang sedang melakukan penggerebekan karena mengindikasi korban telah melakukan penipuan. Korban tak curiga karena pelaku melakukan aksinya mengenakan seragam polisi lengkap serta membawa senjata api mainan dan tanda pengenal palsu anggota polisi Polda Metro Jaya. Selain itu, pelaku juga membawa 5 rekannya yang seolah-olah anggotanya. Korban yang tak berkutik hanya bisa pasrah saat pelaku menguras habis harta korban. Selain uang tunai 16 juta rupiah, pelaku juga mengambil sejumlah HP, kamera, laptop, dan sepeda motor korban. Karena pelaku hanyalah polisi gadungan, korban tak dibawa ke kantor polisi, melainkan korban hanya diborgol dan ditinggal begitu saja di rumahnya setelah harta bendanya raib di kondol pelaku. Merasa ada kejanggalan, akhirnya korban melaporkan kepada polisi Banyuwangi, hingga akhirnya pelaku pun diamankan tim Busres Satreskrim Polresta Banyuwangi di rumahnya yang ada di Bekasi, Jawa Barat. 6 orang tersangka secara bersama-sama melakukan pencurian dan kekerasan dengan modus datang menggunakan pakaian polisi dengan atribut mengaku sebagai anggota Polri, kemudian memaksa korban dengan cara kekerasan diborgol, kemudian seluruh barang-barang mulai dari HP, laptop, termasuk isi rekening yang dimiliki oleh korban ini ditransfer ke rekening para tersangka, termasuk juga STNK dan BPKB kendaraan milik korban, yang mana saat itu ditemui oleh istri korban dan korban sedang dalam keadaan tidur, kemudian ditarik paksa ke ruang kerja, kemudian diborgol, diintimidasi, dan dilakukan perampasan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Ini juga cukup banyak kerugian yang dialami oleh korban, antara lain 4 laptop, 9 handphone, 1 pocket kamera, hard disk, flash disk, kabel, 1 sepeda motor, berikut STNK dan BPKB, buku tabungan, termasuk isi rekening kurang lebih 16.760.000 ini diambil oleh komplotan pelaku. Adapun peristiwa ini, penyidik melakukan olah TKP saat itu, lalu kemudian melakukan pengejaran terhadap kelompok para tersangka ini, dan tepatnya tanggal 12 Mei kemarin salah satu pelaku termasuk otaknya tertangkap di Bekasi dengan seluruh barang bukti yang ada padanya. Ini berhasil kita sita. Untuk pelaku yang lain, sampai hari ini tim masih bekerja di lapangan terus memburu para pelaku. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan kasus dengan memburu 5 pelaku lainnya yang hingga saat ini masih buron. Dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah berulang kali melakukan tindak pidana perampokan dengan modus menyamar sebagai polisi gadungan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian, disertai ancaman kekerasan yang ancaman hukumannya mencapai 9 tahun kurungan penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Dari dendam muncul ide jahat dari pelaku ini. Benar, ya. masih dari Banyuwangi juga. Betul. Ya. Ternyata emang nggak menyangka ya kalau dendam itu bisa menimbulkan hal yang terus berkelanjutan, bahkan termasuk tindakan kriminal.
Dan antara pelaku dan korban ini sebenarnya sudah saling mengenal secara pribadi sejak beberapa bulan yang lalu dan mereka menjalin bisnis investasi yang dijanjikan korban terhadap pelaku yang tak kunjung cair. Ternyata karena kecewa dengan hal itu, maka yang sebenarnya awalnya adalah korban dari investasi yang mungkin agak bodong, akhirnya menjadi pelaku dengan cara merencanakan untuk merampok si pelaku atau si korban yang diduga juga telah menilap uangnya. Dan pelaku ini mendatangi rumah korban bersama beberapa rekannya yang lain dengan modus menjadi seorang polisi dan mengatakan kalau korban ini telah melakukan tindak penipuan. Dan menariknya lagi, atau yang buat resah mereka ini berkomplot atau satu komplot ini lengkap dengan baju polisi bahkan bawa borgol, sehingga pelaku pun atau korban yang awalnya pelaku menjadi orang yang diborgol dari aksi pelaku ini. Namun setelah diborgol bukannya dibawa ke kantor polisi, namun korban hanya ditinggal begitu saja di rumahnya karena sang pelaku merupakan polisi gadungan. Dan disinilah mulai terjadi pengurasan habis harta korban yang nilainya tak main-main, bahkan mencapai 16 juta rupiah. Ada juga barang lain seperti HP, kamera, laptop, dan sepeda motor korban. Dan saat ini pelaku juga masukkan polisi ya, masih melakukan pengembangan, siapa tahu ada pelaku lain di balik pelaku yang datang langsung ke rumah korban di Glenmore ini. Ya, semoga para buron segera ditemukan untuk mengamankan wilayah sekitar ya. Oke, dan siap-siap untuk pelaku mendapat hukuman sekitar 9 tahun penjara. Kita nanti punya beberapa berita menarik lainnya di segmen yang kedua. Di antaranya ada aksi pembacokan oleh tetangga sendiri. Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita beralih ke segmen yang kedua dengan berita pertama. Segmen kali ini diawali dari Banyuwangi lagi, di mana pria asal Banyuwangi bacok tetangganya hingga lengan nyaris putus. Yang jadi pertanyaan, kok bisa dengan tetangganya sendiri? Apa motifnya? Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. JH hanya bisa tertuduh lesu saat digiring anggota polisi sektor Tegal Sari usai membacok tetangganya sendiri menggunakan celurit. Kepada penyidik, pria 62 tahun itu asal desa Karangdoro, kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, mengaku membacok korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah lantaran sakit hati usai cucunya ditegur oleh korban. Akibat sabetan celurit itu, lengan sebelah kiri korban nyaris putus, dan ia harus menjalani perawatan intensif serta menerima puluhan jahitan atas luka yang dideritanya. Melihat korban terkapar tak berdaya, pelaku meninggalkan korban dan kabur. Tapi tak berselang lama, polisi berhasil menangkapnya tanpa perlawanan di wilayah Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran. Kapolsek Tegal Sari, AKP Ahmad Rudi mengatakan, peristiwa dugaan bacokan itu terjadi pada Selasa 6 Mei 2025 sekitar jam 9 malam. Pelaku diduga menyimpan rasa sakit hati karena tak terima cucunya ditegur. Sebelumnya, baik korban maupun pelaku juga sempat terlibat saling senggol saat membawa motor pada pertengahan bulan puasa lalu. Korban mengira masalah senggolan itu usai, akan tetapi ia tak menyangka karena itu juga menjadi salah satu dugaan pemicu pelaku nekat membacoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Tegal Sari, Polresta Banyuwangi, terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan laporan polisi LP nomor 5 garing Romawi 5 garing 2025 tanggal 6 Mei 2025. Kami berawal dari laporan dari perangkat desa bahwa di desa Blok Agung telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Kronologi ini motifnya berawal dari ketersinggungan dari terlapor. Berawal pada bulan Ramadan kemarin, cucunya sempat ditegur oleh pelapor. Akhirnya dari terlapor merasa tersinggung. Dengan adanya kejadian itu sampai membekas di hati. Pada saat jalan terjadi keserempetan sepeda motornya.
Nah, dengan itu untuk melampiaskan sakit hatinya, jadi terlapor melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Oke, sempat melarikan diri selama 5 hari. Dari hasil keterangan interogasi, terlapor atau pelaku merasa ketakutan dari pihak keluarga terlapor, takut ada apa-apa, akhirnya melarikan diri. Tapi niatan untuk menyerahkan sudah ada. Alhamdulillah kemarin atas dukungan dari perangkat desa, warga setempat, bahkan dari keluarga pelaku juga mencari terlapor, dibantu oleh saudara-saudaranya. Akhirnya sampai 5 hari bisa terungkap dan bisa ditangkap. Sementara hanya celurit saja karena penganiayaan ini menggunakan celurit. Luka berat pada bahu kanan dan jari-jari yang ada di sebelah kiri. Tindak lanjutnya untuk perkara ini kami proses sesuai dengan prosedur yang ada. Korban sudah mendapat bantuan pengobatan baik dari desa maupun dari perangkat desa yang ada, terus juga dukungan dari keluarga terlapor sudah ada. Ancaman hukumannya untuk pasal 351 ayat 2 dan untuk Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 bisa 7 tahun. Kondisi korban masih dalam keadaan perawatan. Setelah diperoleh alat bukti lengkap dan mengantongi keterangan dari sejumlah saksi, polisi langsung menetapkan status tersangka terhadap CH. Ia dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat, junto Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Karena tidak terima ternyata cucunya ditegur oleh korban. Yang ditegur adalah cucunya, ternyata yang tidak terima adalah kakeknya dan berujung pembacokan lengan oleh tetangganya sendiri, bahkan nyaris putus. Dan akibat sabetan celurit itu, lengan sebelah kiri korban nyaris putus dan ia harus menjalani perawatan intensif serta menerima puluhan jahitan atas luka yang ia derita. Dan yang lebih membuat kaget adalah ternyata rumah atau jarak rumah antara pelaku dan korban tidak jauh, hanya berjarak 3 rumah saja antara si korban dan pelaku. Setelah kejadian itu, tak berselang lama polisi berhasil menangkapnya tanpa perlawanan di wilayah Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran. Peristiwa bacokan ini memang diduga selain berawal dari tak terima cucunya ditegur, tetapi hal lain ternyata ada dendam lama saat Ramadan lalu di mana mereka sempat terlibat senggolan sepeda motor yang berujung ternyata dendam tersimpan di hatinya. Korban mengira masalah itu telah selesai, namun ternyata pelaku ini menyimpan dendam terhadap korban. Dan nekat ya melakukan pembacokan dan kini pelaku juga siap-siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat junto Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Dengan hukuman 7 tahun penjara. Dan kita beralih ke berita yang lain, kali ini dari Jambi. Lakukan KDRT terhadap istri dengan sajam, pria asal Muaro Jambi diringkus polisi. Kalau ini dalam rumah tangga ya, suaminya sendiri KDRT terhadap ya. istri. Oke, kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Video amatir berdurasi 37 detik ini memperlihatkan seorang pria menggunakan senjata tajam jenis celurit tengah menganiaya dan mengancam sang istri. Aksi dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang turut disaksikan oleh warga ini pun akhirnya viral di media sosial. Pelaku dalam video tersebut diketahui berinisial AF 48 tahun, warga desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Sementara korbannya adalah ST yang tak lain adalah istrinya sendiri. Hanya dalam hitungan jam, pelaku KDRT ini berhasil dibekuk tim unit Polsek Mestong di kediamannya pada Kamis malam 15 Mei 2025. Penangkapan terhadap pelaku menyusul adanya laporan korban terkait tindakan kekerasan yang kerap dialaminya ke Polsek Mestong.
Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama mengatakan pelaku nekat menganiaya dan mengancam sang istri menggunakan senjata tajam lantaran terbakar api cemburu. Pelaku sendiri diketahui telah berulang kali melakukan dugaan KDRT terhadap istrinya. Selain diduga melakukan KDRT, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu juga mengancam istrinya dengan senjata tajam jenis celurit. Terkait kasus yang sempat viral di media sosial adanya tindakan kekerasan, pengancaman ataupun KDRT yang dilakukan oleh pelaku sudah berhasil kami amankan, yang dimana pelaku berbuat kepada istrinya yang merupakan korban, sudah membuat laporan di Polsek Mestong, Polres Muaro Jambi. Adapun pelaku berhasil kami amankan dalam hitungan jam dan disangkakan pasal 44 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 5 tahun. Adapun motif dari pelaku melakukan tindakan KDRT tersebut ialah karena adanya perasaan cemburu terhadap korban. Sementara itu di depan polisi, pelaku tega menganiaya sang istri lantaran tersulut emosi saat ia memergoki korban tengah video call dengan pria lain. Karena cemburu, ia akhirnya gelap mata dengan menganiaya istri keduanya tersebut. Cemburu kenapa tuh? Mungkin bisa jelasin. Ada buktinya, ada bukti istri melakukan video call dengan laki-laki lain. Sudah lama itu? Pas kejadian itu. Nyamper. Tapi kenapa kita menggunakan parang itu, Bang? Emosi. Guna proses hukum lebih lanjut, kini pelaku dugaan KDRT itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Ia dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ternyata karena cemburu. Ya karena cemburu, karena cinta apapun bisa terjadi termasuk dalam kasus KDRT ini. Memang dendam atau sakit hati ini sangat membahayakan ya apabila tidak diutarakan secara langsung, tahu-tahu melakukan aksi kekerasan atau penganiayaan. Ya, untungnya pihak polisi sendiri berhasil mengamankan pelaku tidak berselang lama setelah aksi KDRT dilakukan dan ternyata diketahui itu adalah bukan hal yang pertama dilakukan terhadap istrinya. Dan sementara di hadapan polisi, pelaku AF mengaku tega menganiaya sang istri lantaran tersulut emosi saat memergoki korban tengah video call dengan pria lain. Ini dia yang jadi penyebabnya karena merasa cemburu, ya yang memang sudah merasa kesal, akhirnya melakukan KDRT dengan memberikan ancaman terhadap istrinya menggunakan senjata tajam. Selain diduga melakukan KDRT, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu juga mengancam istrinya dengan senjata tajam jenis celurit. Dan kini setelah ditangkap pihak kepolisian, si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Dan ia juga dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Semoga bisa menjadi jerah ya, Betul. dan akhirnya bisa menjadi baik kembali di antara keduanya. Kita bergeser ke berita yang lain. Bergeser ke Jambi, resahkan warga puluhan preman di Jambi disikat polisi. Ini dia yang bagus ini ya, Iya, bagus preman sekali. disikat. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Operasi Pekat 2 Siginjai 2025 atau Operasi Pekat Pemberantasan Premanisme yang digelar Polda Jambi dan Polres Jajaran berhasil mengamankan 32 orang yang diduga preman. Puluhan pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini berasal dari pengungkapan kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dan 10 Polres Jajaran. Puluhan terduga preman yang diamankan, diantaranya pelaku pemalakan terhadap sopir truk batu bara, pelaku pungli terhadap pedagang pasar, pelaku geng motor dengan kepemilikan senjata tajam, hingga pelaku aksi premanisme di jalanan. Dalam operasi pekat premanisme yang digelar sejak 1 hingga 14 Mei 2025 ini, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomon Siregar mengatakan ke-32 orang terduga preman yang ditetapkan sebagai tersangka ini berasal dari 10 laporan polisi. Selanjutnya, mereka dipastikan akan diproses secara hukum. Irjen Pol Krisno menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga telah memerintahkan seluruh Polres Jajaran untuk merespon cepat setiap laporan warga terkait aksi premanisme. Selama 14 hari ini
telah berhasil diungkap beberapa kasus, namun yang kami jadikan laporan polisi itu 10 laporan polisi dengan 32 tersangka dari semua TKP di Polres Jajaran, dari Jambi sampai dengan 10 Polres lainnya. Ya. Nah, dengan sasaran yakni aksi premanisme, targetnya itu bisa orang, bisa barang. Ya. Di depan tergelar ada berbagai jenis senjata tajam, lalu juga ada benda yang lain merupakan hasil kejahatan tersebut, dan ada 32 orang tersangka yang ditahan dan akan diproses secara pro justisia. Secara keseluruhan, operasi pekat premanisme yang digelar selama 2 pekan oleh Polda Jambi dan Polres Jajaran ini berhasil mengamankan sebanyak 274 orang pelaku, di mana 32 orang diantaranya dilakukan penahanan, sementara 242 orang lainnya dilakukan pembinaan. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Memang aksi premanisme ini saat ini lagi gencar dilakukan ya. Dirazia di mana-mana. Dan saya sendiri juga senang kalau ada seperti ini dalam operasi pekat 2 SEA Games 2025 atau operasi pekat ini. Memang pihak kepolisian berhasil mengamankan puluhan pelaku preman di wilayah hukum setempat. Puluhan pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini berasal dari pengungkapan kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dan 10 Polres Jajaran. Tak main-main, sebanyak 32 terduga pelaku. Mereka ini terdiri dari pemalakan atau senjata tajam, kemudian juga pelaku aksi premanisme yang ada di jalanan. Dan diketahui operasi pekat premanisme yang digelar sejak 1 hingga 14 Mei 2025 ini, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam. Padahal secara keseluruhan tuh banyak ya, tidak hanya 32 orang, tapi mencapai 274 orang pelaku. Sampai ratusan ya? Ratusan, cuma 32 di antaranya ini dilakukan penahanan, sementara yang lainnya masih dilakukan pembinaan. Ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi langkah bagus untuk mereka sadar. Mengurangi aksi kriminal di wilayah tersebut. Benar sekali. Dan kita nanti juga masih punya beberapa berita menarik lainnya. Di antaranya ada aksi pencurian. Pencurian kopi ya. Betul. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita sudah berada di segmen yang ketiga. Berita pertama diawali dari Jambi. Ketahuan mencuri kopi di toko kelontong, pelaku jadi bulan-bulanan masa. Perkara kopi ya hampir menggemparkan satu kampung. Berapa nilainya? Kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Toko kelontong di Desa Senau, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi ini tampak dikerumuni oleh warga. Warga berkumpul lantaran penasaran ingin melihat langsung pelaku pencurian toko tersebut. Amarah warga pun memuncak saat pihak kepolisian dari tim Unit Reskrim Polsek Jaluko hendak membawa pelaku dari dalam toko menuju kantor polisi. Warga yang emosi terlihat ramai-ramai memberi bogem mentah terhadap pelaku pencurian tersebut. Pelaku diketahui berinisial RM 36 tahun yang merupakan pria pengangguran asal Perum Aur Duri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Barang yang dicuri pelaku dari toko kelontong tersebut yakni 9 bungkus kopi bubuk dengan total kerugian senilai Rp195.000. Aksi pelaku diketahui setelah pemilik toko curiga dengan gerak-gerik pelaku. Setelah melihat rekaman CCTV di toko tersebut, pelaku pun tak dapat mengelak dari perbuatannya. Guna mencegah warga main hakim sendiri, pemilik toko menghubungi ketua RT dan pihak kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Jaluko, Ibda Budi Setiawan mengatakan, modus pelaku adalah dengan berpura-pura belanja. Saat pemilik toko lengah, pelaku kemudian menggasak barang-barang yang ada di dalam toko. Dari rekaman CCTV, pelaku diketahui telah berulang kali melakukan pencurian di tempat yang sama, sehingga pemilik toko mengalami kerugian sebesar Rp1 juta. Menerima laporan dari warga Desa Senau, Kecamatan Jaluko, adanya aksi pencurian di sebuah toko sembako yang mana aksi pencurian pelaku diketahui pemilik toko saat pelaku mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Kemudian pelaku mengambil barang-barang itu dimasukkan ke dalam celananya, dan atas aksi tersebut pelaku sempat dikepung massa. Kemudian kami mengamankan pelaku dari amukan massa dan selanjutnya kami bawa ke kantor Polsek Jaluko untuk proses lebih lanjut.
Pelaku berinisial RM ini modusnya berpura-pura belanja, dan saat pemilik toko lengah, pelaku mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku sudah berapa kali melakukan pencurian yang mengakibatkan korban pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih 1 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku harus merekam di sel tahanan Polsek Jaluko. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Ya, pria pengangguran ini merupakan warga Perum Aur Duri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Usianya masih 36 tahun, sayang sekali harus menganggur dan melakukan aksi kriminal yang ternyata berujung jadi amukan warga. Dan aksi pelaku ini diketahui setelah pemilik toko curiga dengan gerak-gerik pelaku, dan saat ia melihat rekaman CCTV yang terpasang, pelaku pun tak dapat mengelak atas perbuatannya. Tak main-main, ternyata pelaku juga sudah berkali-kali melakukan aksi serupa di toko yang sama. Bahkan di aksi terakhirnya ketika ia ketahuan, kerugian yang dialami pemilik toko mencapai hampir Rp200.000. Modus dari pelaku ini adalah berpura-pura belanja di saat sang pemilik toko lengah, dari situlah ia memulai aksinya. Tapi karena ada CCTV yang terpasang, maka pemilik toko pun punya bukti untuk menangkap pelaku yang ternyata berkali-kali beraksi di tokonya. Dan untungnya sikap dari pemilik sang toko ini cukup bijak ya, di mana ia tidak langsung membiarkan warga sekitar menghakimi si pelaku ini ya. Tapi dengan lapor dulu ke RW setempat, kemudian ke pihak kepolisian. Tetapi yang namanya warga sekitar sudah geram, begitu melihat pelaku dibawa aparat kepolisian keluar, mereka menjadikan si pelaku sebagai sasaran amoknya. Dan sekarang para pelaku ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Lumayan lah, mudah-mudahan bisa jera dan nanti ketika keluar tidak lagi menganggur. Kita bergeser ke berita yang lain. Kita ke Lamsel, diduga bawa narkoba, 2 pengunjung hiburan malam di Lamsel diamankan polisi. Seperti apa berita selengkapnya? Kita simak. Ini dia. Satreskrim Polres Lampung Selatan mengamankan 2 orang pria berinisial IN dan AP, warga Kecamatan Palas, Lampung Selatan dalam operasi Pekat Krakatau yang digelar pada Rabu 14 Mei 2025 dari salah satu tempat hiburan malam. Mereka diamankan karena terbukti membawa sejumlah barang yang dilarang termasuk narkoba. Kanit Reskrim Polres Lampung Selatan Ibda Fajar Kuswantoro membenarkan adanya 2 orang pria yang berhasil diamankan petugas dalam giat operasi Pekat Krakatau 2025 yang menyasar tempat hiburan malam serta wilayah rawan kejahatan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 1,5 gram, senjata tajam jenis badik, dan kunci letter T. Selanjutnya keduanya digelandang ke Mapolres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Lampung Selatan telah melakukan razia ataupun pemeriksaan terhadap para pengunjung kafe ataupun karaoke di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dan dari hasil pelaksanaan razia tersebut, kami telah mengamankan 2 orang laki-laki. Yang pertama, karena kedapatan membawa anak kunci T yang biasa digunakan untuk para pelaku melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian 1 orang laki-laki lagi kami amankan karena kedapatan membawa sajam dan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang berada pada tas yang dibawa oleh laki-laki tersebut. Dan tujuan kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan ataupun razia tersebut adalah kami bertujuan untuk memberantas segala tindak pidana premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Ibda Fajar menambahkan, adanya razia ini diharapkan dapat menanggulangi penyakit masyarakat dan tindak kriminal di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, National TV melaporkan. Ya, dalam hal ini, Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial IN dan juga AP yang merupakan warga Kecamatan Palas, Lampung Selatan dalam operasi Pekat Krakatau.
Penangkapan dalam operasi ini digelar pada Rabu 14 Mei 2025 di salah satu tempat hiburan di mana pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga membawa narkoba. Mereka diamankan karena terbukti membawa sejumlah barang yang dilarang termasuk narkoba. Dalam razia tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 1,5 gram, termasuk senjata tajam jenis badik dan juga kunci letter T. Sekarang polisi itu cepat sekali untuk bertindak ya, makanya untuk pelaku yang belum kapok di luar sana segera bertobat. Mudah-mudahan bisa segera terus menangkap pelaku-pelaku yang lainnya. Kita beralih ke berita yang lain, kali ini ke Pasaman Barat. Warga Pasaman Barat dilaporkan hilang diduga diterkam buaya. Tragedi seperti ini masih terus terjadi ya? Terutama di daerah Sumatera ya. Betul. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Video amatir milik warga ini menunjukkan insiden saat seekor buaya menyeret Depi Parizi 45 tahun, warga Jalan Sumba, Nagari, Talua, Ambon, Ujung Gading, Pasaman Barat ke dalam saluran air kanal milik PT BPP Bakri. Saat peristiwa itu terjadi, korban diketahui sedang bersama rekannya mencoba menyeberangi kanal PT BPP Bakri pada Selasa siang 13 Mei 2025 sekitar jam 11. Tapi tanpa disangka, saat mereka sampai di pertengahan kanal, seekor buaya berukuran besar muncul dan tiba-tiba menerkam korban. Meski rekannya sempat berusaha menyelamatkan dengan cara menarik korban, namun sayangnya upaya tersebut gagal. Pasca kejadian, warga sekitar pun langsung melakukan pencarian dengan menyisir dan masuk ke dalam kanal. Selain warga sekitar, pencarian juga dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Mereka menyisir sekitar TKP dengan menggunakan perahu karet dan dibantu perahu milik warga. Namun sampai sore hari, usaha tersebut belum juga membuahkan hasil. Sekitar jam 11 tadi, korban dengan nama Depi Parizi bersama dengan rekan-rekannya melintasi kanal PT BPP. Tibanya di tengah kanal, tiba-tiba ada seekor buaya yang menyerang korban dan rekan-rekan korban berusaha untuk membantu tetapi tidak berhasil. Rescue Pos Pencarian Pertolongan Pasaman bersama dengan BPBD, TNI Polri serta unsur-unsur masyarakat melakukan pencarian. Tadi siang kami menurunkan 1 drone thermal, kemudian 1 perahu karet dan 3 perahu nelayan. Namun sampai dengan operasi SAR ditutup untuk sementara malam ini, sekitar pukul 18.30 korban masih belum ditemukan. Pencarian terhadap korban akan dilanjutkan keesokan harinya. Dan warga juga diminta untuk selalu waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar kanal yang rawan dengan serangan buaya. Dari Pasaman Barat, Sumbar, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini mengerikan sekali ya, di mana rekan korban juga sempat mengetahui hal tersebut. Betul, dan ini terjadi ketika si korban dan temannya itu sedang menyeberangi sebuah kanal yang sebenarnya di daerah itu memang rawan terjadi serangan buaya. Dan ketika hal itu terjadi, peristiwa naas tersebut terjadi, rekannya sempat berusaha menyelamatkan dengan cara menarik korban, namun upaya tersebut gagal. Pencarian juga dilakukan oleh warga sekitar dengan cara terjun ke daerah atau sungai atau kanal di mana korban jadi aksi tindak buaya yang menerkam itu. Dan selain warga sekitar, pencarian juga dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan juga Polri. Ketika sesaat setelah kejadian berlangsung, memang korban belum bisa ditemukan karena memang selain lokasinya juga luas, di daerah itu juga memang cukup banyak hal yang bisa menjadi tempat persembunyian buaya itu sendiri. Ya, pencarian korban ini berlangsung dalam beberapa hari dan warga juga diminta untuk selalu waspada, terutama saat mereka beraktivitas di sekitar kanal yang rawan dengan serangan buaya. Jadi bisa menjadi perhatian juga ya untuk warga sekitar, selalu berhati-hati dan waspada, apalagi yang langsung bersentuhan dengan daerah-daerah rawan termasuk buaya. Iya. Kita nanti masih punya 2 berita menarik di sesi yang terakhir. Di antaranya ada mengenai jelang Idul Adha. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita punya 2 berita menarik di sesi terakhir ini. Di antaranya dari Jambi, jelang Idul Adha, permintaan hewan kurban di kota Jambi meningkat. Ini berita menarik untuk para pedagang. Menarik sekali. Meningkat. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia.
Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang hanya tinggal 2 pekan lagi menjadi berkah bagi penjual hewan kurban di kota Jambi. Salah satunya ialah Wodomen, penjual hewan kurban di Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alambarejo, kota Jambi ini. Wodomen kini mulai kebanjiran pesanan hewan kurban baik sapi maupun kerbau. Di momen menjelang Lebaran Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di kandang Wodomen mencapai 100 ekor dan sebagian besarnya kini telah diorder oleh para pembeli. Adapun sapi dan kerbau yang dijual untuk kurban di kandang Wodomen kebanyakan didatangkan dari wilayah Kabupaten Kerinci Jambi, Provinsi Lampung, dan juga Belitang, Sumatera Selatan. Harga sapi dan kerbau Wodomen dibanderol mulai dari angka 19 juta hingga 35 juta rupiah per ekor, tergantung jenis dan beratnya. Harga ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, mengingat bobot hewan kurban tahun ini juga mengalami peningkatan. Di kandang Wodomen sendiri terdapat berbagai jenis sapi kurban, diantaranya sapi Bali, simental, hingga jenis sapi PO. Tidak hanya warga kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, konsumen hewan kurban Wodomen juga banyak berasal dari luar kota. Tahun ini agak meningkatnya masalah berat sapi. Nah, ini kayaknya tahun ini lebih besar dari tahun kemarin kan. Itu rata-rata bisa dibilang tuh di atas 80 permintaan banyak ini. Ya. Kalau harganya gimana, Pak? Harganya ini rata-rata bisa dibilang 19 sampai 22 yang untuk berjemaah kan. Kalau untuk pribadi ada yang harga 30, 35, nah itu yang untuk kurban pribadi. Kalau dari tahun kemarin ada kenaikan harga tak, Pak? Oh ada, agak meningkat sedikit lah. Orangnya masalahnya tahun ini hewan itu agak besar dari tahun kemarin kan. Jenisnya bermacam, ada yang semental, Bali, sapi PO kan ini. Kerbau. Ada kerbau juga. Kalau tahun ini ada stok berapa ekor, Pak? Sudah. Stok itu yang sekarang ini kalau dikumpul semua nih mungkin lebih 100 lah ini. Kalau yang ngambil sebelum kita kan lebih kurang 100 lah. Sementara itu, salah satu konsumen setia Wodomen, Abdul Manap, mengatakan bahwa dirinya sejak 5 tahun yang lalu berlangganan membeli hewan kurban di kandang Wodomen. Selain kondisi kesehatan kurban yang terjamin, harganya pun juga sangat terjangkau. Abdul Manap mengaku memilih membeli hewan kurban di kandang Wodomen sejak jauh-jauh hari agar bisa kebagian. Sapi Bali, sapi ada lokal juga kan. Ya macam-macam lah, semua sapi lah, yang penting cukup umur kan. Jelas untuk korban Idul Adha. Kalau soal kenapa beli di sini, ya tempat dia bersih, sapinya sehat, dijaga. Permintaan hewan kurban di kandang Wodomen diprediksi akan terus mengalami peningkatan mendekati datangnya Hari Raya Idul Adha. Dari kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Ini kayaknya para peternak hewan-hewan kurban ini mulai kipas-kipas duit ini ya, kayak gini. Iya, ketiban berkah. Betul. Memang kalau di momen tertentu hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu membawa berkah untuk beberapa pelaku tindak perdagangan seperti penjual hewan ternak untuk korban. Ya, seperti yang kita lihat dalam video tersebut, ketersediaan hewan kurban di kandang Wodomen mencapai 100 ekor dan sebagian besarnya kini telah diorder oleh para pembeli. Dan harganya juga tak main-main ya, memang beragam, bahkan mulai dari angka belasan juta sampai dengan puluhan juta rupiah yang dijual kepada para konsumen. Dan memang jenis-jenis yang disediakan ini bukan jenis-jenis yang sembarangan ya, berkualitas semua dengan perawatan khusus. Dan memang ini juga menjadi salah satu pilihan menarik untuk di daerah situ untuk memilih hewan korban yang akan dijadikan atau dibeli oleh para konsumen sebagai untuk peringatan Hari Raya Idul Adha. Ya, di kandang Wodomen sendiri terdapat berbagai jenis sapi kurban, diantaranya sapi Bali, simental, hingga jenis sapi PO. Dan ternyata untuk yang jadi konsumen pun tidak hanya warga sekitar saja, tetapi juga warga dari daerah sekitarnya untuk datang ke Wodomen ini. Dan hal ini diprediksi masih akan terus meningkat ya? Akan terus meningkat sampai Hari Raya Idul Adha tiba. Kita beralih ke berita terakhir di hari ini dari Jawa Tengah. Ribuan warga lereng Gunung Banjarnegara ikuti tradisi kirap 1000 tenong. Membicarakan tradisi adat atau budaya ini memang tidak ada habisnya ya? Nah, itu dia, sangat menarik. Seperti apa beritanya? Kita lihat. Ini dia.
Iring-iringan ribuan warga ini sebagai pertanda acara kirap 1000 tenong dimulai, di mana mereka membawa tenong atau tempat makan dari bambu dengan jumlah yang mencapai 1.300 buah untuk diarak keliling desa yang berjarak lebih dari 3 km menuju lapangan desa setempat. Tradisi mengarak 1000 tenong dan juga makan bersama yang berlangsung pada Sabtu 17 Mei 2025 digelar di Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Acara itu semakin meriah dengan suguhan beragam kesenian tradisional. Di sepanjang jalan desa yang dilalui, warga yang mengarak tenong dengan berjalan kaki ini mengumandangkan sholawat. Menurut Karpi, Kepala Desa Sirukun, setelah melakukan kirap 1000 tenong dengan berkeliling kampung, saat sampai di lapangan, warga saling bertukar makanan yang dilanjutkan dengan menyantapnya bersama-sama. Hal itu menciptakan rasa bahagia tersendiri bagi seluruh peserta kirap. Saya merasa senang sekali. Semoga desa saya ini menjadi duniawi, berkah barokah, rezekinya semua yang ditanam akan menjadi rezeki buat kita semua. Sebagai puncak acara dalam kirap tenong 1000 ini, warga juga berebut gunungan hasil bumi. Meski cuaca diguyur hujan deras, namun hal itu tak menyurutkan semangat warga, bahkan mereka sangat bahagia. Yang pertama, tujuan kami bersyukur atas pemberian Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang subur, sungai yang selalu mengalirkan air dari Gunung Beser, dan juga tumbuhan yang tumbuh di bumi Sirukun. Yang kedua, harapan saya ini karena menjadi ciri khas bangsa kita Indonesia, tradisi budaya yang harus kita tegakkan, sehingga kami sangat berharap untuk semuanya warga Sirukun mendukung kegiatan ini agar tetap bersatu demi marwah ciri khas bangsa kita Indonesia, yaitu di seni dan budaya tradisi ini. Dengan digelarnya tradisi kirap 1000 tenong yang merupakan warisan budaya khas Desa Sirukun, Banjarnegara ini, warga berharap wilayah mereka bisa semakin makmur. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Bagatan Nasional TV melaporkan. Kalau lihat agenda seperti ini rasanya ikut seneng ya. Iya, harusnya kita jadi pengen ikut berada di dalamnya. Betul. Ikut iring-iringan, arak-arakan, di mana dalam tradisi ini tenong yang diarak itu nggak sedikit, berjumlah 1.300 buah. Dan setelah melakukan kirap 1000 tenong dengan berkeliling kampung, saat sampai di lapangan warga saling bertukar makanan dan dilanjutkan dengan menyantapnya bersama-sama. Enak banget ya. Menarik ini. Nah, jadi keliling desa, mereka sampai di lapangan, ditukar, dimakan bareng. Ini juga merupakan salah satu tradisi warga sekitar untuk terus dilestarikan sekaligus dikenalkan kepada generasi muda. Ya, semoga untuk selanjutnya atau kedepannya bisa terus dilestarikan oleh para pemuda sekitar ya, tidak berhenti di satu generasi saja. Kalau dalam arahan seperti ini, satu hal yang selalu tidak dikenal adalah adanya gunungan hasil bumi. Mungkin ini juga menarik, merupakan rasa syukur warga sekitar ya atas hasil panen yang mereka dapat. Dan memang dalam kegiatan ini warga berharap ya untuk ke depan wilayah mereka juga bisa semakin makmur, semakin subur, termasuk hasil bumi juga semakin banyak untuk kesejahteraan warga sekitar. Dan solidnya lagi ketika mereka berkeliling, mereka sembari mengumandangkan sholawat, jadi semakin meriah dan marak gitu. Benar sekali. Dan yang menarik juga nih ya, meskipun sempat diguyur hujan deras ya di sekitar lokasi, ternyata tidak menyurutkan warga untuk terus mengikuti iring-iringan pawai kirap 1000 tenong ini. Semaraknya ini ya, langsung keluar dari layar ya, kelihatan gitu loh semangatnya. Ini sangat menarik, dan yang mengikuti memang tidak hanya warga tertentu saja ya. Jadi mulai anak-anak, ABG, remaja, dewasa, siapapun boleh ikut dalam kegiatan kirap 1000 tenong ini. Dan semoga saja di wilayah lain juga masih terus dilakukan ya tradisi-tradisi seperti ini agar semuanya tetap lestari. Betul, apalagi juga mendapat dukungan dari pemerintah desa setempat, pemerintah kecamatan setempat. Diharap ini bisa menjadi sebuah tradisi yang akan terus membesar dan dilakukan secara turun-temurun. Dan mungkin setelah ini kita bakal ke sana untuk ikut langsung. Oke, kita terus yang sekarang weekend ya. Dan tadi merupakan penutup ya di Jurnal sekali. Weekend kali ini. Saya Mana Syafa. Dan saya Najwa Luna. Jangan lupa simak terus Jurnal Weekend yang selalu menghadirkan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Sampai jumpa.